Yang pertama, sedekah dapat menghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Yang kedua, orang yang bersedekah akan mendapat naungan di hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di suatu hari, yang ketika itu tidak ada naungan lain selain dari Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya. Ia menyembunyikan amalannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, sedekah memberi keberkahan pada harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Yang kelima, terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah. Orang yang menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika berasal dari golongan orang yang suka mendirikan sholat, dia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan orang yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keenam, sedekah akan menjadi bukti keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah adalah bukti. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, sedekah dapat membebaskan dari siksaan kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat Tabrani, disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Yang kedelapan, sedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual beli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa keduanya hadir dalam jual beli. Maka hiasilah jual beli kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Ia berkata hasan sahih. Yang kesembilan, orang yang bersedekah merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia. Yang ke-10, pahala sedekah akan terus berkembang. Pahala sedekah walaupun hanya sedikit, itu akan terus berkembang pahalanya hingga menjadi besar. Yang ke-11, sedekah menjauhkan diri dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah api neraka walaupun hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, bisa dengan kalimat thayyibah. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Yang ke-12, boleh iri dengan orang yang dermawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh hasad kecuali pada 2 orang. Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, kemudian
dia belanjakan di jalan yang hak, dan seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu dan dia mengamalkannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.